Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Ian Wright sarankan Tammy Abraham jadi striker baru Arsenal. Arsenal dipastikan akan mendatangkan striker baru untuk mengarungi musim baru 2022-2023. Pencarian striker baru Arsenal pun juga diperhatikan legenda Arsenal, Ian Wright. Bahkan, Wright langsung menyarankan nama Tammy Abraham untuk menjadi salah satu kandidat. Dia mengamati permainan Tammy di AS Roma yang terus berkembang. Klub-klub Inggris jelas sedang mengamati dia, itu pasti. Andai dia datang ke Arsenal, saya kira Arsenal akan bermain dan mengarahkan bola langsung kepadanya. Ujar Wright dikutip dari The Express. Menurut Wright, tahun lalu mungkin masih ada keraguan soal kualitas Tammy di level Premier League. Namun, striker muda Inggris itu telah membuktikan diri di Italia. Kini tidak ada alasan untuk meragukan kemampuannya. Saya kira sekarang dia sudah siap, jelas. Dia pergi ke Roma, klub top, dan langsung jadi pemain inti di sana sejak pertandingan pertama. Arsenal sudah pernah mencoba merekrutnya, dan jika mengamati permainan Arsenal sekarang dan permainan Tammy sekarang, Anda tahu visi transfer itu ada, tandasnya. Sakit misterius, Saka absen bela timnas Inggris. Dalam laga persahabatan pada Minggu 27 Maret 2022, Inggris dijadwalkan menghadapi Swiss di Wembley Stadium. 3 hari berselang, The Three Lions akan kembali bermain di Wembley untuk menjamu Pantai Gading. Namun, kabar tidak mengenakan menghampiri timnas Inggris. The Sun melaporkan bahwa Bukayo Saka tiba-tiba mengalami sakit misterius dan kini diragukan untuk bisa tampil menghadapi Swiss pada akhir pekan ini. Saka tak mengikuti sesi latihan pada Rabu kemarin. Pemain 20 tahun itu diharuskan tinggal di kamar hotel meski tes COVID yang ia jalani saat pertama tiba di skuad menunjukkan hasil negatif. Saka pun kini harus menunggu hasil tes COVID kedua sebelum keputusan apakah ia bisa keluar dari kamar hotel atau belum bisa diambil. Meski demikian, Saka kemungkinan akan cukup fit untuk bisa diturunkan dalam laga persahabatan kedua melawan Pantai Gading di tengah pekan depan. Ambisi Charlie Patino untuk tembus skuad senior Arsenal. Arsenal menjadi salah satu klub besar Premier League yang sedang berusaha untuk membangun ulang skuadnya. Upaya yang dilakukan dengan merekrut para pemain yang berusia 27 tahun ke bawah. Kesempatan bermain juga diberikan kepada pemain-pemain dari akademinya. Bukayo Saka dan Emil Smith-Rowe menjadi dua sosok penting yang mendorong perkembangan pemain akademi The Gunners di tingkat senior. Kini, salah satu pemain muda yang mendapat sorotan adalah Charlie Patino, yang berposisi sebagai gelandang. Patino mendapatkan kesempatan pada Desember lalu dalam pertandingan Carabao Cup kontra Sunderland dan ia mampu mencetak gol. Kini, Patino mengincar kesempatan lebih di tingkat senior. Saya memahami perbedaan yang signifikan antara tingkat U23 dan senior. Kecepatan dalam pertandingan, kualitas, kecepatan pergerakan bola, kekuatan pemain. Pemahaman itu adalah hal yang sangat penting. Sekarang, saya hanya berharap dapat melanjutkannya pada pramusim dan masuk ke skuad senior, ujar Charlie Patino kepada Goal. Charlie Patino bergabung dengan Arsenal dari Luton Town pada usia 11 tahun. Sebelumnya, ia sempat masuk incaran dari akademi Manchester City, Chelsea, dan Tottenham Hotspur. Namun, sejak awal dirinya mengaku merasa nyaman dengan Arsenal. William Saliba belum berpikir kembali ke Arsenal. Pada musim 2021-2022 ini, William Saliba seperti menikmati masa peminjamannya bersama Olympique Marseille. Selain terus diberi kepercayaan bermain secara reguler, dirinya juga terus menunjukkan penampilan positif. Bahkan, Saliba juga dimasukkan ke dalam skuad timnas Prancis. Arsenal selaku pemilik Saliba juga mulai mempertimbangkan untuk memberikan kontrak jangka panjang. Namun, Saliba justru menegaskan jika dirinya masih betah untuk terus memperkuat Marseille, mengingat kondisinya tengah meningkat ke arah positif.
Saya tak pernah menyembunyikan fakta bahwa merasa baik di Marseille. Saya tak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, karena masih ada 2 bulan lagi, ujar Saliba dari Mirror Football. Saya pikir diskusi antara Arsenal dengan Marseille akan berlangsung pada akhir Mei hingga awal Juni 2022. Tetapi bertahan di sini jelas bukanlah ide yang buruk, tutupnya. Sepertinya Saliba masih benar-benar ingin memastikan apakah Arteta akan menjanjikannya tempat utama atau tidak di Arsenal. Mengingat mereka sudah mempunyai Ben White dan Gabriel Magalhaes. Cukup murah, Stan Kroenke tak keberatan rekrut Cody Gakpo dari PSV. Cody Gakpo, yang saat ini tengah tampil spektakuler bersama PSV Eindhoven, kembali dikaitkan dengan klub besar Eropa perihal bursa transfer. Sempat digosipkan masuk radar Liverpool. Kini winger berusia 22 tahun asal Belanda itu diminati juga oleh Arsenal. The Athletic melaporkan bahwa PSV tak akan keberatan untuk melepas Cody Gakpo di bursa transfer nanti. PSV siap bernegosiasi dengan siapa saja, termasuk Arsenal dan Liverpool, asal jumlah uang yang ditawarkan sesuai dengan permintaan. Diprediksi Gakpo sudah bisa jadi milik The Gunners ataupun The Reds dengan mahar sekitar 35 juta pound sterling atau 663 miliar rupiah. Permintaan PSV itu sudah termasuk murah jika mempertimbangkan potensi dari wonderkid pemilik 4 caps senior Belanda tersebut. The Root Witten juga terlihat semakin terbuka pada penjualan miring karena sejatinya kontrak Gakpo baru saja diperpanjang pada Januari kemarin. Arsenal dirasa tidak keberatan dengan permintaan PSV, mengingat Stan Kroenke berniat untuk kembali meneruskan belanja besar-besaran klubnya. Kembali ke Arsenal, Gnabry tidak dapat tempat. Arsenal disebut tertarik untuk kembali membawa pulang Serge Gnabry dari Bayern Munchen. Kabar ketertarikan Arsenal untuk Gnabry ini juga dikomentari oleh Nigel Winterburn, analis Premier League. Menurutnya, Gnabry memang sudah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan yang dia tunjukkan dan apa yang dia raih sejak meninggalkan Arsenal terlihat luar biasa, ujar Winterburn dikutip dari Metro. Winterburn mengakui kedatangan Gnabry akan sangat bagus untuk Arsenal. Namun, untuk skuad yang sekarang, dia merasa Gnabry tidak akan mendapatkan tempat. Arsenal sudah punya cukup banyak pemain di posisi winger dan gelandang serang. Dia akan jadi tambahan bagus untuk skuad. Saya kira tidak ada yang bisa membantah itu. Namun, di mana dia akan bermain dan posisi siapa yang akan dia ambil. Memang dia akan memperkuat skuad, tapi saya kira Arsenal perlu memperkuat skuad di area lain daripada di sisi sayap, tandasnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!